ذلت خطاي وقد تاهت مسافاتي وطال ليلي وكم ضاقت مساحاتي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الاستقلال، والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة العبودية، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا الإخلاص في طلب العلم والعمل والدعوة. إلى حضرة أستاذي الكرام أستاذ عبد الرحيم بعشير، وحضرة الأستاذ سنف علي شحبنا، والأساتذة والأستاذات الكرام والطلاب والطالبات المحبوبة, dan bapak-bapak wali santri dan ibu semuanya wali santri yang kami hormati. Langsung saja melanjutkan dari apa yang disampaikan beliau Ustadz Abdul Rahim Ba'asir dan Ustadz Sarif. Kami ingin mengetengahkan tentang peran santri, peran kita semuanya sebenarnya secara umum kaum muslimin tentang kemerdekaan ini. Apa tugas dan peran kita seharusnya? Ada 3 nanti yang akan saya sampaikan insya Allah. Yang pertama bermula dari ayat ke-18 dari surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang terjemahannya, perhatikanlah sejarahmu untuk hari esokmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah sejarahmu untuk masa depanmu, begitu. Para santri semuanya, tadi yang disampaikan beliau Ustadz Sanif dari pahlawan-pahlawan semuanya, nama jalan. Saya kok yakin itu, walaupun disebut nama jalan kita tidak tahu mereka semuanya. Tadi walaupun beliau mengatakan sudah sering disebut, tapi kok itu belum benar-benar kita mengetahui seberapa membaranya mereka itu berjuang. Nah di situ kita ini hanya tahu atau mungkin generasi sisa-sisa abunya saja, yang sudah tidak ada lagi panasnya atau bahkan hangatnya saja tidak ada. Nah begitu. Nah ini kenapa kita mengangkat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketahuilah sejarahmu untuk masa depanmu. Terjemahan yang lain, ketahuilah siapa orang tuamu, nah, agar kamu bisa berbakti. Kan lighad itu kan kamu berbakti. Bagaimana kita semuanya bisa berbakti kepada apa yang sudah ditinggalkan orang tua kita. Nah permasalahannya, siapakah orang tua bangsa ini? Nah begitu. Ini kemerdekaan. Lahirlah bangsa Indonesia, lahirlah NKRI, lah bapak ibunya siapa kan? Orang tuanya siapa kan? Bidannya siapa kan begitu. Nah di sini saya ingin kembali 17 Agustus 45 kan begitu. Yang 17 tahun sebelumnya, sebelum 1945, yaitu di tahun 1928 berarti kan di situ. Di situ para tokoh-tokoh negeri ini dan termasuk para ulama, dan salah satunya adalah perwakilan pusat langsung dari Perserikatan Islam Indonesia, yaitu saat itu beliau berumur 23 tahun, yaitu kita tahu semuanya Kartosuwiryo, yang beliau ingin mengedepankan bagaimana bahwasanya kita harus berbahasa yang satu. Nah, kita di majelis sebelumnya kita membahas bagaimana kita ini tidak bisa dipisahkan dari bahasa Arab kan begitu. Dan bahasa Indonesia ini lahir dari bahasa Melayu pasar tadi, yang tadi hurufnya adalah huruf Arab kan begitu. Semoga nanti bisa di-share di grup dan bisa dilihat. Dari situ
lahirnya bahasa Indonesia yang itu Kartosoewirjo di tanggal 27 menyarankan itu. Kita harus berbahasa satu, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang lahirnya tadi dari bahasa Melayu Pasar yang aslinya bahasa Arab. Dituliskan dengan bahasa Arab, bahasa huruf Jawi yang jumlahnya 20, kalau huruf hijaiyah 28. Maka kemudian di tanggal 28-nya disitulah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda isinya berbangsa-bangsa yang satu. Di situ juga ditetapkan bagaimana merah putih yang di situ lahir pula dari para ulama sebagai lambang pula. Begitu juga di situ lahir lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa semuanya ini lahir Bapak Ibunya kita sampaikan ini para ulama dan santri, perjuangan para ulama dan santri. Para ulama dan santri ini ingin membudayakan, ingin terus ini berkesinambungan kan begitu. Lihatlah bahwasanya kita itu bahasanya dulu begini. Sudah saya tinggalkan ini, sudah kita tinggalkan ini, kita teruskan. Kemudian Indonesia Raya dengan merah putihnya itu pun ingin dibudayakan oleh para ulama. Bagaimana membudayakannya dengan ketika anak lahir dibuatkanlah bubur yang berwarna merah dan putih. Dan ketika membuat rumah dikibarkan pula merah dan putih. Ketika memasang apa itu blandar atau yang kayu besar itu apa namanya itu merah putih kan begitu. Ada merah putihnya. Setiap hari Jumat di Masjid Agung, di Masjid Raya dikibarkan di mimbarnya merah putih. Nah begitu. Itu semuanya sebelum kemerdekaan, sebelum itu semuanya. Dan itu ulama ambil dari hadis Nabi SAW, Innallaha zawaliyal arda hatta ra'aitu masyariqaha wa gharibiha wa u'tiyali kangzain al-ahmar wal abyad. Dan aku diberikan dua perbendaharaan yang besar, merah dan putih. Walaupun sebenarnya makna merah putih di sini adalah dirham dan dinar. Ada yang mengatakan itu dinar yang dipakai Kisra dan dirham yang dipakai Kaisar begitu. Tetapi dari merah dan putihlah itu diambil sebagai lambang bendera negara Indonesia dan disahkan di Sumpah Pemuda itu. Dan itu berkelanjutan sampai 17 tahun setelahnya, yaitu di 17 Agustus 45. Itu lahirnya bendera merah putih, lahirnya bahasa Indonesia, lahirnya melahirkan yang lainnya. Di antaranya adalah lahirnya Pancasila dan undang-undang. Pancasila yang kita mengetahui, sila yang 5 itu dan undang-undang yang didasarkan itu, yang mana setelah kemerdekaan yaitu berarti 17 tanggal 18-nya. 4 orang dari para tokoh dan ulama, yang salah satunya adalah dari Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Wahid Hasim. Kemudian 2 orang dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo dan bersama Kasman Singo Dimejo. Ini dua-duanya beliau dari Muhammadiyah, dan 1 dari Aceh yaitu Muhammad Taiku Hasan. Beliau berempat dan yang lainnya dari para tokoh terumuslah Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang itu diberikan kepada panitia yaitu Muhammad Hatta. Dan itu terus bagaimana dirubah. Maka lahirnya adalah mereka dari para ulama. Begitu juga lahirnya tempat. Kita sudah mempunyai sebuah lambang, mempunyai sebuah undang-undang, kita perlu tempat, yaitu Jakarta. Jakarta dari Jayakarta, yang diambil dari ayat Fatham Mubina. Inna fatahna laka fatham mubina, seperti yang disampaikan Ustaz Hanif tadi. Fatham Mubina, Fathan itu jaya, Mubina itu Karta. Kemenangan yang besar. Itu adalah jawaban dari Wali Songo yang saat itu aktor utamanya adalah
Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bersama Fathahilah, yaitu jawaban kemenangan beliau-beliau ini di pelabuhan Sunda Kelapa. Maka kemenangan beliau ini dinamakanlah dari ayat itu Fathah Mubina, Jayakarta, dan sekarang kita kenal dengan Jakarta. Maka Jakarta ini mempunyai ruh yang tidak bisa dilepaskan dari rakyat, dari negeri ini, dari NKRI ini. Nah, berbeda dengan yang akan dibangun. Tidak tahu ruhnya apa kan begitu. Maka ruhnya Jakarta itu seperti itu. Itu di tahun kapan? Itu di tahun 1527 Masehi. Itu Wali Songo Sunan Gunung Jati dan Fathahilah. Yang itu karena Paulus Alexander ke-6 mengukuhkan bahwasanya imperialis Barat boleh untuk menggunakan negara-negara jajahannya, maka kolonial Portugis datang ke Sunda Kelapa. Maka Fathahilah bersama Sunan Gunung Jati mendapatkan kemenangan itu. Maka 400 tahun setelahnya, yaitu tadi di tahun 1945 itulah dikukuhkan Jakarta itu. Maka lahirnya Jakarta pun penuh dengan membaranya, penuh dengan tetesan darah. Kemudian lahirnya kita sudah punya tempat, sudah punya ideologi, sudah mempunyai bahasa yang satu. Siapa yang akan menjaga ini? Maka berdirilah, lahirlah TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang itu banyak tidak disetujui. Nah, maka Bapak-bapak TNI kalau mendengar ini, TNI itu dari para ulama dan santri Bapak TNI. Nah, maka kenapa bisa begitu? Karena TNI ini dibangun, diusulkan oleh para ulama yang itu berdiri dari tentara peta, tentara pembela tanah air, yang mayoritas komandan-komandan batalionnya adalah para ulama. Gitu. Maka banyak yang tidak setuju ketika TNI dibangun. Kenapa? Karena embrionya adalah peta, pembela tanah air, yang itu semuanya komandannya mayoritas adalah para ulama. Salah satunya adalah Kiai Abdullah bin Nuh sebagai komandan batalion di Sukabumi, Jawa Barat. Salah satu komandannya juga adalah kita ketahui, yaitu Jenderal Sudirman, yang itu menjadi jenderal besar. Setelah konsolidasi dan macam-macamnya, akhirnya disetujui berdirinya TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu lahirnya TNI yang menjaga negeri ini. Inginnya hanya polisi saja, tetapi berdirilah TNI. Begitu juga lahirnya bangsa Indonesia ini, NKRI, yang sebelumnya adalah Republik Syarikat Indonesia, yang proklamasinya adalah 17 Agustus 45. Tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar berdiri di tahun berapa? Sama, di 17 Agustus tetapi 1950. Nah, disitulah dikukuhkan karena perjuangan para ulama yang itu dimotori oleh Perdana Menteri, yaitu Kiai Ahmad Nasir, yang beliau saat itu menjadi Perdana Menteri, dan terbentuklah partai-partai Islam termasuk Partai Masyumi dan macam-macamnya semuanya dari tahun 1928 berdirinya itu perjuangan mereka ini, dan Kiai Ahmad Nasir bersama Perdana Menteri dan semua yang bergabung di situ di tahun 1950 mengukuhkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, NKRI. Maka lahirnya inilah semuanya. Kondisi kita ini, maksudnya kondisi kita secara umum dan generasi-generasi kita ini kan tidak boleh tahu siapa orang tuanya. Nah begitu. Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu itu lebih ringan daripada anaknya tidak mau tahu siapa orang tuanya. Nah, kalau kita sudah tidak mau tahu siapa para ulama dan para santri yang memperjuangkan NKRI ini,
Nah disitulah masalahnya. Tetapi kalau kita tidak boleh tahu, kita masih bisa mencari. Dan kita, posisi kita ini seperti itu. Kita tidak tahu siapa sebenarnya hakikatnya orang tua kita ini. Sehingga kita untuk berbakti itu tidak bisa. Untuk berbakti kepada orang tua itu sulit. Maka peran dan tugas kita semuanya, terkhusus yaitu para santri semuanya, dan begitu pula wali-walinya, yaitu wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Cari orang tuamu biar kamu bisa berbakti. Lihatlah sejarahmu agar engkau bisa melihat masa depanmu. Tugas yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Yang terjemahnya adalah berpartisipasilah aktif. Balighu anni walau ayah. Aktiflah, berpartisipasilah dalam perjuangan ini, dalam dakwah ini, seperti yang menjadi sejarahnya Imam Ahmad Rifai tadi. Maka mempunyai keaktifan, partisipasi aktif dalam dakwah, dalam setiap sisinya, apapun yang menjadi keahlian kita. Maka di situ balighu anni walau ayah. Dan konsep ini hanya ada di dalam Islam. Konsep setiap pribadi itu harus menjadi pemimpin. Konsep setiap pribadi itu mempunyai tanggung jawab. Maka konsep Islam, satu-satunya konsep yang ada di dalam Islam ini, disitulah kita berperan untuk kemerdekaan. Bukannya mereka para salaf, mereka para orang tua kita, para ulama dan santri yang meninggalkan NKRI ini, dari ini balighu anni walau ayah. Mereka semuanya andil dan berpartisipasi aktif sebisa mereka, di sisi mereka yang mereka mampu. Dan tugas yang ketiga adalah dari ayat yang ini mirip-mirip sebenarnya di 3 surat, di surat Taubah dan surat Al-Fat dan surat As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. 3. Huwa, yaitu Allah. Alladzi arsala rasulahu nabiyuna Muhammad bil huda wa dinil haq, dan dinul Islam ini. Maka tugas dan peran kita semuanya secara umum, dan kita sebagai para santri secara khusus, 3 ini, maka aplikasikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada din ini, aplikasikan dengan sikap kita dan perjuangan. Karena itulah ruh yang dimiliki mereka para salaf. Sikap-sikap mereka, para ulama, yang tadi semuanya sejarah-sejarah itu, lahirnya ini semua, itu adalah berkat dari sikap dan perjuangan mereka semuanya. Yang itu teraplikasikan dari wujudnya cinta di dalam hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada din ini. Sehingga sikapnya itu memberikan apa yang menjadi maslahat untuk bangsa ini. Apa yang memberikan maslahat untuk NKRI ini. Apa yang memberikan maslahat untuk kaum muslimin yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Dan itu semuanya berjalan dari sejak abad 7 Masehi. Nah, ini 3 tugas inilah, tugas dan peran kita semuanya kaum muslimin dan para tulab semuanya. Ada yang bisa mengulangi? Tulab. Apa tadi? 3 hal tadi yang itu kami intisarikan dari perjuangan mereka. Sebenarnya bukan peran dan tugas setelah merdeka. Itu kami intisarikan. Mereka bisa memberikan warisan kemerdekaan ini, jalannya seperti itu. Maka kita harus berjalan seperti itu pula. Maka 1, 2, dan 3 tadi urutannya dari 3, 2, 1. Cintailah Allah, Rasul, dan din ini, aplikasikan cinta itu dengan sikap, aplikasikan cinta itu dengan perjuangan. Sehingga mempunyai partisipasi yang aktif di setiap sisinya. Balighu anni walau ayah, sehingga menjadi yang pertama, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, bisa berbakti kepada mereka orang tua kita. Sudah gini-gini bisa mengulang kayaknya. Apa aja tadi?
Hah? Ada yang bisa? Tafadhal. Masya Allah. Ini santri tahun kelima nih. Bisa. Apa yang pertama tadi? Terjemahannya apa? Kedua? Jamil. Naam. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Tiga ini tadi sebagai peran dan tugas kita semuanya yang itu menjadi ruh dan intisari perjuangan mereka-mereka para ulama dan orang tua kita, sehingga harapannya kita semuanya sebagai ahli waris kan begitu. Kita ini ahli waris kan begitu. Mau diambil sana warisannya kan begitu. Sana mau ngambil rebutan, kayak rebutan warisan. Nah kita ini kan berhak kan begitu. Masa warisan kita mau diambil diem aja kan begitu. Masya Allah ikhlasnya kan begitu. Saya ikhlas lillahi ta'ala kan. Kan tidak begitu kan begitu. Ini warisan kita dan ini itulah perintah kan. Perintah dari Allah dan Rasulnya agar kita ini tadi menjadi pribadi yang kuat, mempunyai nilai yang kuat. Dari mana? Dari bentuknya kita cinta kepada Allah, kepada Rasul dan dinul Islam ini kan begitu. Maka cinta itu perlu kita buktikan. Dengan kita membuktikan itu, disitulah datang pertolongan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.